Haleluya, puji nama Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita mau baca renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Bilangan pasalnya yang ke-11 di ayatnya yang ke-32. Sekali lagi Bilangan pasalnya yang ke-11 di ayatnya yang ke-32 bunyi firman Tuhan. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam kisah bangsa Israel ya. Ketika Allah mengirimkan daging lewat burung puyuh kepada bangsa Israel. Sebelumnya mereka mengeluh, saudara-saudara, karena mereka mau makan daging. Kalau kita boleh baca di ayatnya yang keempat, pasal 11 ini ayatnya yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Pada saat itu bangsa Israel kembali mengeluh. Padahal mereka sudah menerima mana setiap hari, tetapi mereka mengeluh, ingin juga makan daging. Bahkan di sini dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, saudara-saudara. Kenapa mereka kemasukan nafsu rakus? Serakah, saudara-saudara. Kalau kita melihat di sini dikatakan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Dalam bahasa yang lain, saudara-saudara, 10 homer ini sama seperti 60 keranjang. Banyak sekali mereka kumpulkan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Malah mereka mendapat murka Allah turun karena daging ini, saudara-saudara. Kenapa? Mereka serakah, saudara-saudara. Nafsu rakus itu menimpa bangsa Israel pada saat itu hanya karena ingin makan daging. Saudara-saudara, burung puyuh kalau kita melihatnya panjangnya sekitar 18-20 cm. Tidak besar ya, tetapi memang dagingnya banyak, saudara-saudara. Bentuk badannya memang keker, banyak berisi, saudara-saudara. Tetapi kenapa bangsa Israel kemasukan nafsu rakus, serakah, saudara-saudara, ketika mendapatkan daging ini? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga saat ini kita sedang benar-benar bekerja keras, saudara-saudara, untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi mungkin saat ini banyak berkat yang kita terima, sehingga saudara-saudara, kita lupa bahwa berkat yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang saat ini bukan lagi giat bekerja, saudara-saudara, tetapi mereka gila bekerja, saudara-saudara, sampai melupakan Tuhan. Waktu mereka selama seminggu dalam 7 hari, saudara-saudara, full dengan bekerja, tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Sabat, saudara-saudara, Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Tidak lagi memberikan hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus membuat Sabat dalam kehidupan kita, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, bangsa Israel ini, saudara-saudara, mereka serakah ketika menerima berkat daging ini dari Tuhan. Nah, saya percaya kita semua sedang jemaat Tuhan saat-saat ini. Kita sudah menerima mana surgawi yang Tuhan sudah berikan, saudara-saudara. Seperti bangsa Israel yang tentunya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Tapi kalau ada berkat lebih seperti bangsa Israel ini mendapatkan daging, saudara-saudara, mari kita juga mempergunakan sesuai kebutuhan kita, saudara-saudara, pada waktu itu. Bangsa Israel menerima daging burung puyuh ini selama 1 bulan saja, saudara-saudara. Kenapa Allah murka? Karena hari itu dikirimkan burung puyuh, besok Allah kirimkan lagi. Jadi maksud Allah ini jangan serakah, saudara-saudara. Bangsa Israel menerima mana surgawi setiap hari, saudara-saudara, sampai mereka memasuki tanah Kanaan, sampai masa zaman Yosua, saudara-saudara, sampai ketika mereka sudah bisa bercocok tanam di tanah Kanaan, saudara-saudara, baru berhenti mana surgawi itu turun, saudara-saudara.
Nah, saya percaya sidang jemaat Tuhan yang ada pada saat-saat ini, kita mau bersama-sama apa? Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, ketika kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, saudara-saudara, kita bukan gila bekerja ya, tetapi kita memang harus giat bekerja. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita juga harus mengkhususkan satu hari khusus untuk Tuhan. Karena kita tahu berkat-berkat yang kita terima adalah datangnya dari Tuhan. Yang terutama adalah Tuhan. Firman Tuhan sudah datang beberapa minggu ini, saudara-saudara, melalui hambanya Pendeta Bondan. Yang terutama kita memberikan makan rohani kita ini, saudara-saudara. Roh ini sangat dibutuhkan makanan rohani. Dan selebihnya apa? Tentunya jiwa dan tubuh kita. Saudara-saudara, dalam pekerjaan kita, dalam mungkin organisasi apa yang kita ikuti, apapun itu ya saudara-saudara, tentunya kita memiliki target ya dalam pekerjaan. Ada target yang akan kita mau capai. Nah, demikian juga dalam kerohanian kita, saudara-saudara. Kita harus memiliki target dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa ketika kita sudah berada di target ini, berarti puas kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah sesuai dengan target yang kita buat. Nah, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua lebih-lebih mengutamakan kerohanian kita ya saudara-saudara, dan selanjutnya berkat Tuhan tentunya akan mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang. Biar kami semua tetap terus ya Tuhan mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau. Karena kami tahu berkat-berkat yang kami terima datangnya dari Engkau. Terima kasih, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Film Melati Mas dimanapun berada Tuhan. Mari Engkau Allah menyertai, memberkati. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.